tolong bantuan Kang Deddy Mulyadi karena saya selalu lihat kinerja Kang Deddy yang selalu belusukan di lapangan. Suratnya mana, Pak? Ya nanti dia mau ikut di mobil, Mau ya enggak mau, Pak. Suratnya mana, Pak? Mau, saya nggak punya dosa apa-apa. Ya betul, industri kecil. Tapi kan kalau kebersihan mah nggak ada urusan dengan kecil dan besar. Orang berniat nggak bersih. Betul, industri kecil. Tapi kalau persoalan bersih pada wajib nuletik jeung nu gede ge. Makanan pengen ketemu anak-anakmu. Pengen banget. Kangen, Mbak? Iya. Bukan persoalan dikirim uang ya, Mbak ya? Iya. Tapi pengen bertemu. Pengen ketemu. Pelan-pelan mata dunia terbuka dan kau memanen cinta atas cinta yang kau tanam. Hingga akhirnya mata manusia menerima dan kau menuai kasih atas kasih yang kau terima. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian dulur-dulurku yang sudah menonton dan mensupport tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisan. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Nah, kali ini Dik-Dik mau mengumpulkan video tentang kegiatan Pak Deddy, dari mulai menolong orang sampai ada warga yang dari luar Jawa Barat ketika terkena bencana banjir meminta tolongnya kepada Pak Deddy Mulyadi. Nah, Dik-Dik ini mengumpulkan video kegiatan Pak Deddy ya. Oke, kita langsung saja tonton videonya ya. Ceki bro. Warga Jawa Tengah ngadunya ke Deddy Mulyadi, Gubernur Jateng kemana aja? Viral guys, kali ini ada seorang warga Demak, Jawa Tengah bernama Muhammad Miftah yang mengadukan masalah banjir ke Kang Deddy Mulyadi. Padahal udah jelas Kang Deddy adalah Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong. Kondisi rumahnya kayak gini Kang Deddy, tuh semua rumah warga pada kebanjiran Kang Deddy, kasihan rumah warga Kang Deddy. Ternyata Miftah punya alasan sendiri kenapa dia mengadukan permasalahan di Jawa Tengah kepada Kang Deddy Mulyadi. Minta tolong bantuan Kang Deddy Mulyadi karena saya selalu lihat kinerja Kang Deddy yang selalu belusukan di lapangan. Dari situ kita warga sangat mengapresiasi kinerja Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar, dikarenakan beliau itu langsung gercep dalam menangani atau menanggulangi kinerja di lapangan, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang lagi kesusahan. Oke dulur-dulurku, itu tadi ada warga dari Jawa Tengah yang mengadu tentang kebanjiran di daerah dia ya, mengadu kepada Pak Deddy Mulyadi tuh. Aduh, pemimpinnya kemana emang Pak? Ngaduna ke Pak Deddy. Aduh, mungkin karena kagum dengan kinerjanya Pak Deddy ya. Karena Pak Deddy ini sangat luar biasa kinerjanya ya. Gercep, pokoknya nama GC gitu. Dan ini ada tayangan video juga dari salah satu warga Jawa Barat yang ditolong oleh Pak Deddy, anak kecil nih, yang hidup bersama neneknya dia. Hidup sebatang kara tanpa orang tua, gadis kecil ini bikin Kang Deddy berurai air mata. Kali ini Kang Deddy bertemu seorang gadis kecil pekerja keras. Dia hidup hanya dengan neneknya saja. Walaupun begitu, gadis kecil ini tidak bersedih dan justru mau berjualan demi menghidupi sang nenek. Ayeuna gawe naon? Dagang. Dagang naon? Dagang jeung kue jajanan budak. Muka warung. Muka. Anu nungguan Neng? Nya. Heeh. Jeung Nini. Nya. Dagang modal saha eta? Modal yang leutik. Oh, Neng nabung. Nya nabung. Keur leutik. Itu waktu kan aya justru yang usaha pas gitu.
Mendengar cerita tersebut, Kang Dedi lantas memberinya modal usaha dan air mata pun jatuh dari semua orang yang hadir di sana. Boga cita-cita naon di warung eta? Yang boga usaha anu gede. Hayang usaha naon? Anu gede boga toko kos agen kos gitu. Oh ya kaget kos gitu. Modalnya tambahan. Pelan-pelan mata dunia terbuka dan kau memanen cinta atas cinta yang kau tanam. Hingga akhirnya mata manusia menerima dan kau menuai kasih atas kasih yang kau tebang. Nah, itu tadi video Pak Dedi yang sedang menolong anak kecil yang hidup sebatang kara tapi dia berusaha dengan cara berjualan. Terus mengadukan kepada Pak Dedi ingin apa sih? Ingin mempunyai toko agen gitu ya. Dan Pak Dedi itu ngasih modal di situ. Semuanya yang nonton video itu sampai terharu dan menangis ngelihat kepeduliannya Pak Dedi gitu terhadap anak ini. Wih, good pokoknya sama Pak Dedi manya. Dan ini ada video lagi nih, emak-emak nih yang lagi kesepian, yang ditinggalkan sama 4 orang anaknya nih. Terus Pak Dedi datang nih. Kita lihat nih tayangan videonya ya. Ditinggal 4 anaknya merantau, ibu ini menangis di hadapan Kang Dedi Mulyadi. Kali ini ada sebuah kisah dari seorang ibu yang begitu merindukan anaknya. Berawal ketika Kang Dedi berjalan menyusuri perumahan warga. Dia bertemu seorang ibu yang tengah duduk termenung di sebuah halaman rumah. Lantas Kang Dedi pun bertanya apa yang sedang ibu itu lakukan. Ini tetangga saya baik-baik nih. Tetangganya baik-baik. Jadi emak mendapat bantuan dari tetangga-tetangga. Jadi- Anak-anak, anak emak? Enggak, Anak emak berapa sih? 4. 4. Yang satu di mana? Satu di Malaysia. TKI. Iya, Jadi TKI. iya. Suka ngirimin? Enggak, Enggak. Perempuan? iya. Yang kedua Yang kedua di Batam. di Batam. Kerja juga? Kerja sama istrinya nggak pernah ngirimin. Oh, dia kerja dengan istri. Yang istri kerjanya dia nggak kerja, Iya. nggak pernah ngirim. Yang ketiga Yang ketiga di Kerawang. di Kerawang, dekat Kerawang. Kerja. Punya suami. Wow, dia punya suami, nggak pernah ngirim juga. Nggak pernah ngirim, nggak pernah jenguk, Lebaran nggak pernah datang. nggak pernah. Yang keempat Yang keempat di Bekasi. nggak pernah jenguk juga, nggak pernah datang juga. Enggak. Jadi 4 anak emak ini satu pun nggak pernah ada yang nengok emak. Nggak pernah ada yang ngirimin emak. Jadi selama stroke ini emak siapa yang nangani? Tetangga aja. Ya Allah. Tetangga aja. Berobat dari mana biaya? Nggak berobat. Oh, jadi stroke ditangani sendiri. Sendiri Tidak aja. pernah ke dokter. Enggak. Cuman ke mantri doang sekali. Ke mantri doang sekali, ya Allah. Namun walaupun begitu, ternyata ibu tersebut tidak menyimpan dendam dan masih berharap anaknya mau menjenguk dirinya sebelum ajal menjemput. Emak kangen pengen ketemu anak-anak emak. Pengen banget. Kangen, Mak. Iya. Bukan persoalan dikirim uang ya, Mak ya. Iya. Tapi pengen bertemu. Pengen ketemu. Namanya orang tua nggak punya juga. Harus diurus. Iya. Tapi emak ikhlasin aja. Ikhlas saya ridho. Ya Allah, maafin anak-anak saya. Jangan ada apa-apa. Jangan ada sesuatu karena melalaikan orang tua. Nah iya kan Allah tuh tahu. Melalaikan ibunya. Meskipun emak tidak dirawat, tidak dicintai, tapi tetap emak mencintai dia. Mencintai dia. Tetap menyayangi dia. Iya. Tetap memaafkan dia. Iya. Aduh, karunya amatnya ya ibu-ibu yang ditinggalin sama 4 orang anaknya. Dan 4 orang anaknya ini pergi merantau dan tidak pernah mengunjungi si emak ini selama merantau itu. Dan Pak Dedi tadi sedang berjalan terus ketemu sama emak-emak ini.
Aduh karunya amat ya si emak. Boga budak karar itu amat teh inget kakolotnya ditinggalkan sorangan. Aduh ya Allah ya Robi. Tapi si emak ini nggak dendam ya sama anak-anaknya meskipun ditinggalin sama anak-anaknya gitu. Tetap rindu gitu, tetap hayang kapanggih. Ngaranna ge kolotnya nyaah ka budak kolot mah nya. Aduh ulah sampai deh budak-budak urang pas kieu nya ninggalkeun kolot keur kolot geus 1000 gitu gering setruk. Aduh karunya ieu mah mudah-mudahan mah dah sing budak-budakna sing berubah maknya. Dan ini ada tayangan lagi nih Pak Dedi Jail kepada keluarga, langsung pada salah satu keluarga nih langsung pada ketakutan. Pak Dedi nyaru jadi polisi cenah. Pura jadi anggota polisi, Dedi Mulyadi jailin warga malam hari. Kali ini Kang Dedi datang ke sebuah rumah dan berpura-pura menjadi anggota polisi. Awalnya, Kang Dedi menuduh jika si bapak pemilik rumah bekerja sama dengan seorang perampok. Bahkan, si bapak pemilik rumah sampai benar-benar ketakutan. Begitu pula dengan anak istrinya yang menangis karena rasa takut. Punten. Aya naon teh? Aya nu lompat ka dieu. Henteu maksud teh saha kitu naon eta nu lompat teh? Iya, ngarampung. Astagfirullah. Ini nih bapaknya. Ya, Ini ibunya, itu anak-anaknya semua. Ya kembar teh sasa ada mangga. Ya nanti dicek ya. Ya sok mangga Pak. Bapak kenal namanya Robert? Robert. Enggak. Enggak kenal. Atau gini aja Bapak ikut saya. Kemana? Mana Pak? Tapi kan Pak nggak ada bukti apa-apa Pak. Ya makanya lebih baik bisa nanti kita periksa. Nanya Di daerah mana? Ya di sini ayo kita. sama siapa? Sama saya Bapak. Ya ke kantor saya. Di mana Pak? Di sini ada. Nggak Pak yang jelas Pak kantornya kantor apa Pak? Ya. Dia kantor ini penyelidikan ini. Suratnya mana Pak? Ya nanti dia mau ikut di mobil ya. Mau ya yang enggak mau Pak suratnya mana Pak? Bapak ikut. Mau, saya nggak punya dosa apa-apa. Panggil RT dulu Lapor Pak. RT Ya dulu. makanya udah ada RT semua di RT lurah udah di depan semua. Saya belum siap Pak, soalnya Punten ya Pak. saya nggak tahu apa-apa. Bawa-bawa aja. Henteu Pak, ayeuna naonnya pun kedah jelas, kedah aya surat-suratna. Ya. Ke heula bade ka Pak RT heula. Ya, enggak udah ada di sana di mobil saya semua. Ya. Karena merasa kasihan, akhirnya Kang Dedi Mulyadi membongkar penyamarannya itu. Cicing heula, neng cicing heula. Henteu Pak, Udah lunasin warungnya. Udah lunasin warungnya. henteu mau apa? Udah lunasin warungnya. Henteu Pak. Ya. Ya, Kenapa? Enggak. Mana saya juga tahu. ya Pak, entong Pak, ya entong Pak. Enggak sebenarnya Pak ini di mana nih Pak? Saya bukan siapa-siapa, Pak. Enggak mau Pak, jangan Pak. Ibu nggak kenal saya. Enggak, ini Bapak. Saya Dedi, Bu. Dari mana? Kang Dedi, umur pakuan. Kan Ibu nggak punya beras. Ini buat Ibu, kan Ibu punya utang ke warung 700. Pak Dedi yang di Ah, Surabaya. saya salah. Astagfirullahaladzim. Saya suka naik sepeda ya. Oh, Pak Dedi. Oh. Bener Pak. Bener masa bohong? Itu nggak kenal saya. Ini masa teteh jadi suwe nggak tahu saya? Tahu Pak. Oh nggak tahu, Pak. Nggak apa-apa, nih tambahin lagi. Ya. Nah, itu Pak Dedi ngeprank satu keluarga yang tidak mempunyai beras dan punya hutang katanya ke warung 700.000 dan Pak Dedi menyamar ngeprank sebagai polisi dan akhirnya Pak Dedi memberikan uang tuh kepada keluarga itu. Cuma ngeprank doang ya, tapi ujung-ujungnya diberi duit ke Pak Dedi soalnya karunyain Pak Dedi nyahuan gitu bahwa warga iya kerte boga beas, jadi didatangan ku Pak Dedi, dibere tak ku Pak Dedi duit yang beli beasnya. Salut Pak Dedi nya. Oke. Dan ini ada sidak nih Pak Dedi ke salah satu pabrik. Kayaknya ini pabrik tahu nih kalau nggak salah. Yang jorok dengan apa sih super jorok tempatnya gitu kan. Soalnya kan ini makanan gitu yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu, makanya yuk jorok kieu sih tempatnya ya tadi bersihan juga nama. Nih tonton videonya nih. Produknya bikin kenyang, tapi prosesnya menjijikan. Kang Dedi Mulyadi sidak pabrik tahu yang tidak tahu kebersihan. Kali ini Kang Dedi datang ke sebuah pabrik tahu di pinggir sungai. Awalnya dia hanya ingin melihat,
Namun, Kang Dedi merasa ada yang gak beres di dalam pabrik tahu tersebut. Dan setelah masuk ke dalam, inilah yang Kang Dedi temukan. Lu lagi Pak Balatak itu. Aduh. Iya cai naon ieu? Aku naon tapi ka diantep ke pan ieu dareun. Ini yang dimakan sama kita. Sesuai nggak standarisasi? Kalau nggak sesuai, jadi higienis enggak, Pak? Hah? Jadi higienis tidak? Iya, ini kan makanan pas sampai begini loh, Pak. Ini ada air begini. Ini kan nggak dipakai, Pak. Kalau mau dipakai dibersihin dulu, gitu. Ya bukan, ini kan harusnya dibersihkan. Kan dipakai dulu dibersihin dulu, Pak. Ya betul industri kecil, tapi kan kalau kebersihan mah nggak ada urusan dengan kecil dan besar. Orang berniat nggak bersih. Betul industri kecil, tapi kalau persoalan bersih mah dah wajib nuletik jeung nu gede ge. Ini dipakai nggak Pak? Dipakai itu. Ini dipakai Pak? Iya, ntar kalau mau dipakai kan ini mau boleh dibuang dulu. Sekarang dipakai nggak? Dipakai nih. Ini bekas. Udah. Ya ini udah dipakai, ini bekas. Begini keadaannya. Kalau emang ntar kalau sore kan kurang lupa dibuang itu dibuang, nggak bisa air bersih gitu. Ya nanti dilamain kayak gitu berarti. Iya, ini kan dipakai. Merasa ini sudah keterlaluan, Kang Dedi kemudian memanggil si pemilik pabrik tahu dan menegurnya. Kan Pak Haji teh hidup dari produk, harusnya produk Pak Haji yang diurus. Pak Haji emang geus make tanah Pemda, geus ngabala, geus pabrikna meuni jorok. Pak Haji duh tingali aduh teu tega abdi mah ninggalina ge. Pak Haji tega dagang tahu tempatnya gitu. Oke, dulur-dulurku, itu tadi video-videonya ya. Semoga kalian terhibur dengan tayangan-tayangan videonya ya. Pokoknya jangan lupa di like and di subrek pokoknya nama komen ya. Oke, ditunggu nih komenannya. Terima kasih yang sudah pada nonton ya. Hatur nuhun pisan, sakitu wae nya. Oke.